Halo, kembali dengan saya dengan akun YouTube saya Just Car Project dengan kawan-kawan juga, kawan-kawan lama nih. Kita bakal membahas hal yang mungkin nggak receh sih, tapi ya perlu dibahas lah untuk biar ada kegiatan sehari-hari ini. Ya. Mengisi waktu luang ya. Nah, kalian pernah dengar nggak ya? Sekarang kan, tapi semua sih udah ada dengar kayaknya. Pemerintah kan menganjurkan dan menyuruh kita bekerja di rumah saja, Work from home. iya. Nah, tapi ada permasalahan di sini. Karena di sini kan ada yang kerja di rumah kan, misalkan bisa PNS, oke lah bisa. Nah, pedagang kaki lima gimana nih menurut kalian? Ibarat kalau dia keluar, dia mati dengan aturan dan mati dengan corona, atau dia di dalam, dia mati dengan kelaparan. Gimana menurut kalian? Ya, jadi gimana ya? Antara kasihan sama gini sih. Pilihan sulit ya. Ya, sebenarnya Pilihan sangat sulit. gimana kalau kita bilang istilahnya mungkin sekarang lah gitu kan, istilahnya masa-masa downnya dia gitu. Iya. Untuk semua pedagang sih sebenarnya, tapi nggak cuma pedagang sih, penyedia jasa kan juga kena imbasnya. Jadi yang terutama di sini yang gini sih, yang cukup kena dampaknya, istilahnya namparnya keras sekali itu sebenarnya ke pedagang-pedagang kaki lima. Iya. Yang kayak dagang bakso yang masih pakai gerobak gitu kan. Karena dia tuh gini, gimana ya, dia memang berjualan ya harus keluar gitu loh. Iya. Gak mungkin kan dia jualan di rumah gitu. Soalnya bisa jual dagang bakso jualan online ya. Bisa. Dia bisa gitu, tapi kan sekarang Kan di Instagram kelihatan ya Mas di nikmati aneh baksonya dong. Mas. Masa beli bakso Beli sana? dong Mas. Nyampe sana baksonya dingin sama kamu. ya Kita kirim kan orderan diangetin aja di rumah. Mas beli bakso, kirim foto ini udah, kirim uang foto kan. Beli guys. Dan sebenarnya gini juga, dia memang ada sih bisa kita jualan online, tapi untuk pedagang kaki lima menurut saya nggak berlaku saya jualan online. Iya. Karena nggak bisa gitu. Istilahnya pertama, nggak mungkin dan dia tiba-tiba buat Instagram jual baksonya, followersnya dikit tuh gitu, apa yang lihat gitu. Ya, nggak balik bisa. lagi ke biaya operasional. Ya, gitu. jadi kalau dia mau pakai istilahnya, sekarang ada Grab, ada Gojek gitu kan, ada ojol gitu, kan nggak bisa karena dia nggak, istilahnya nggak bisa semena-mena langsung jual di sana gitu, nggak langsung bisa langsung jadi mitra di platform itu kan gitu. Jadi dampak paling keras sih dia yang kena untuk pedagang kaki lima sih, terutama pedagang-pedagang kecil, warung-warung juga. Yo. Terus menurut Ari gimana nih? Kalau menurut pandangan saya nih, untuk teman-teman mungkin yang nanti nonton konten ini, karena saya melihat banyak orang-orang di luar sana yang berhati mulia, mungkin kepada pedagang asongan atau ke bahasanya di bawah pemulung, itu memberikan nasi, sumbangan nasi dan segala macam. Langsung ke kesimpulan. Nasi seperti itu kan, kalau bisa sedikit saran ya teman-teman ya, kalau kita memberikan nasi itu kan hanya bertahan mungkin hari itu aja. Mungkin dari teman-teman yang sangat ingin membantu, sedikit mungkin melakukan bantu promosi di media sosial dan segala macamnya, atau bagaimana caranya mungkin sharing lah ke pedagang tersebut untuk melakukan pengembangan usaha. Seperti itu kalau menurut saya. Ini hal menarik nih. Nah. Kan memberikan sembako ini. Ya kalau memberikan modelnya, kalau memberikan nasi hanya mampu menghemat budget di hari itu. Tapi ini gimana ya? Saya kan punya kakek nih. Kakek saya kan emang tua gitu. Dia kan sering ke sawah. Kakek. Dia kan sering ke sawah nih. Lewat di jalan, ternyata ada yang ngasih sumbangan nih. Kalau saya sih, kalau saat ini mungkin kakek saya belum berlaku sumbangan itu. Dan saya kira kalau ngasih sumbangan tuh mungkin perlu ada survei. Iya betul. Emang kalau bisa dilihat di lapangan mungkin ada kalau bisa dikatakan masalah corona ini semua jadi korban. Ya. Entah itu pedagang besar, pedagang kecil, yang menyediakan jasa besar, yang bisa dikatakan jabatannya tinggi, semua kena dampaknya. Tapi yang kita perhatikan sekarang itu yang ketahanan ekonominya.
Yang ketahanan ekonominya panjang itu yang diberikan bantuan percuma, tidak masuk, cuma menang di pajangan media sosial aja. Bahwasanya kita membantu teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Jadinya modelnya untuk apa namanya ya untuk sekedar membantu, tapi sebenarnya kalau kita melakukan survei ke teman-teman yang lainnya atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, sangat banyak yang lebih membutuhkan, bahasanya seperti itu. Ada yang memang kalau saya pun terkena dampaknya, saya pun juga korban karena saya orang dirumahkan juga. Tapi kalau untuk ketahanan ekonomi untuk sekedar makan sehari-hari masih bisa. Tapi kalau dilihat dari pedagang asongan yang bisa dikatakan pemulung atau yang pekerjaannya harian lah, di bawah rata-rata, itu banyak juga berita-berita di media sosial mengatakan bahwasanya mereka itu kadang-kadang sehari pun makan, kadang-kadang nggak makan seperti itu, kadang-kadang juga makan makanan basi segala macam. Mungkin biar teman-teman yang ingin membantu itu sorotannya itu bisa dilihat lagi yang mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan seperti itu. Berarti agak seru nih, Nok. Ibaratkan yang tadi dibilangkan ini kan perlu disurvei bilang ini pilihan sulit nih antara pedagang kaki lima harus berjualan tapi dia melanggar aturan. Bukan sih melanggar perintah dari pemerintah. Kalau dia nggak keluar, dia yang mati kelaparan. Ini yang pilihan sulit nih seperti ini. Dan saya juga melihat sih beberapa daerah mungkin ya kan menjaga desanya nih, ada yang menjaga desanya. Jadi orang-orang itu diperketat keluar masuk. Nah, pedagang kaki lima pun seperti itu. Menurut kalian ini etis nggak ya pedagang kaki lima ini dibatasi masuk ke desa lagi? Sebenarnya gini sih, jadi masalah di pelarangan itu sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan itu tindakan yang salah atau yang benar ya. Karena menurut saya itu sebagai upaya dari satu desa itu untuk tidak protek lah, untuk memprotek desanya sendiri gitu, itu wajar gitu. Nah sekarang sebenarnya mengenai pedagang kaki lima itu dilarang atau bagaimana, kalau saya pribadi sih berasumsi bahwa gitu, jadi itu hal yang wajar. Jadi suatu desa itu melarang melarang dia berjualan di desanya karena dia berupaya untuk memproteksi gitu. Ya kembali lagi kalau kita bicara kemanusiaan, mungkin kita berpikir itu salah loh gitu. Itu nggak berperi kemanusiaan sekali gitu. Tapi kembali lagi gitu, misalkan ya jelek-jeleknya nih pedagangnya tuh terinfeksi gitu kan. Misalkan positif, dia jualan kita masuk ke desa yang awalnya tenang, aman, nggak ada infeksi kan. Tiba-tiba dia masuk dibiarkan semena-mena gitu. Akhirnya satu desa kena kan jauh lebih dampaknya lebih besar gitu. Makanya sekarang banyak desa yang di pintu masuk desanya itu biasanya melakukan diperketat melakukan ngecekan dari suhu tubuh, ditanyain ini, itu sih salah satunya gitu. Nah, di sisi lain sih saya lihat gini, pedagang kaki lima yang tidak diperbolehkan masuk desa. Di sisi lain, desa ini yang dibilang tadi itu, desa ini ingin menjaga masyarakatnya agar tidak terhindar dari corona. Di sisi lain, pedagangnya yang kasihan nggak bisa berjualan. Kalau menurut pandangan saya, mungkin teman-teman yang yang menonton channel YouTube sebelumnya yang membahas tentang pedagang online, ini bahasanya hampir sama. Apa bedanya pedagang online sama pedagang kaki lima? Kalau pedagang online itu kita beli melalui aplikasi, terus orangnya sama-sama datang ke rumah kita. Kalau pedagang kaki lima kan sama-sama juga datang ke rumah kita untuk berbelanja seperti itu. Jadinya sekarang model yang kita gunakan adalah karena memang banyak stigma masyarakat aja ya di luar sana yang berpikiran bahwasanya orang-orang sekitar kita ini menyebarkan virus corona dan segala macamnya. Tapi sekarang dari diri kita sendiri yang memprotek bagaimana bagusnya memang kalau misalnya kita habis belanja dan segala macam, kita cuci tangan atau semprotkan hand sanitizer atau desinfektan, jaga jarak. Memang kalau pedagang online, pedagang kaki lima itu ndak bisa kita katakan mereka tuh pembawa virus seperti itu kan. Tapi kalau sekarang tergantung kitanya aja bagaimana menyikapi. Tapi gini loh bedanya gini ya. Yang tadi saya bilang tuh, pedagang online dia tuh kan langsung satu ke rumah. Tapi kalau pedagang kaki lima dia tuh berjualan, orang-orang tuh bahkan berkumpul gitu sih biasanya ya saya lihat.
cara kan ini cara yang berbeda yang saya anggap antara pedagang kaki lima dan jasa online. Itu yang saya lihat bedanya. Kalau menurut saya sih perbedaannya lebih ke interaksi. Interaksi maksudnya perbedaan interaksi itu misalkan ini pedagang online dia menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barang. Iya. Itu kan pasti ketika kurirnya datang sampai rumah kan nggak ada interaksi tuh. Iya. Nggak ada interaksi, jadi datang barang langsung dikasih. Gitu. Nah nanti istilahnya yang mungkin kita nggak tahu, mungkin di barang itu mungkin ada, mungkin bakteri atau virus atau jamurnya, itu masih kita bisa hindari dengan cara kita buka dulu, habis buka langsung cuci tangan gitu. Baru kita ambil paketnya kan kayak itu. Nah kalau pedagang kaki lima atau pedagang bukan kaki lima aja sih, pedagang yang offline itu interaksinya pasti ada gitu loh. Itu Ya kita mas beli, bu beli. Interaksi yang nggak mungkin kita berinteraksi di 10 meter jauhnya gitu. Pasti dekat-dekat. Nah, makanya banyak orang dari misalnya. Tadi kan saya bilang juga bagaimana menyikapinya. Ya, aja modelnya kalau kita habis belanja, kita pulang ke rumah, kita mandi atau segala macamnya, atau mungkin bercuci tangan dan segala macamnya, mungkin sambil jaga jarak juga. Karena kita bisa lihat juga sekarang di di minimarket itu kan banyak dipasangi tempat cuci tangan, dipasangin jarak untuk mengantri saat pembayaran di kasir. Mungkin bisa kita lakukan itu juga ke pedagang kaki lima, jaga jarak berapa meter. Gini juga sih, dengan cara itu memang salah satu upaya untuk mengurangi kontak itu, artinya mengurangi risiko gitu. Tapi kita nggak tahu loh. Jadi entah itu mangkok, entah itu sendok, entah itu gerobaknya, entah itu tempatnya dia jualan, itu kan pasti sudah istilahnya sudah melewati berapa tempat, sudah melewati berapa kali sentuhan, sudah melewati berapa kali pengguna misalnya. Ya kita anggaplah paling jelek, misalkan pembeli pertama dia membeli makanan di sana, habis itu kita nggak tahu dia ternyata terkena corona gitu kan, misalkan paling jeleknya. Terus dicuci lah sama pedagangnya itu, dicuci, dan itu hanya menggunakan air, bukan air mengalir, air di ember, dicuci di sana. Jadi otomatis piring yang bersih, awalnya bersih, dipakai cuci di sana pasti akan kena, dan semua itu akan merembet dengan cepat gitu. Mungkin itu sih yang menurut saya bedanya di situ. Interaksi lagi tadi sih, kayak dia ngobrol sama kita. Nah, kita sekarang ini di gimana sih menurut Triadi nih agar semua bisa hidup nih, masyarakat juga bisa hidup, pedagang kaki lima juga bisa hidup. Jadinya pedagang kaki lima nih kalau keluar bisa nyari duit juga. Kalau dia di rumah kan nggak mungkin. Nah, caranya kayak gimana sih biar masyarakat tuh terbiasa lah, biar nggak terlalu parno loh lagi di rumahnya. Kasihan juga dia nggak bisa jualan juga. Nah, kalau dari saya pribadi sih, kalau bicara pedagang kaki lima kan, gitu. Kalau memang sudah kepepet banget, jual aja kakinya lagi satu kan. Kaki lima punya kaki loh. Jual satu kan masih 4 gitu. 4 kaki. Sedangkan kita jalan 2 kaki aja gitu. Cuma banyak kakinya. Emang ada yang mau beli kaki. Walaupun banyak sekarang yang jualan ceker ayam pedas gitu. Emang ini ada yang mau jualan kaki bapak-bapak pedas goreng. Ya itu apa? Gimik aja gini. Solusi seriusnya. Jadi kalau menurut saya sih, ya seperti yang disarankan oleh Ari di awal sih, kita lebih peka lah sama lingkungan. Misalkan kita ngerasa kita lebih mampu secara ekonomi dibanding yang lain, ya kita istilahnya berbagi lah gitu. Nggak perlu lah kita bagikan uang dia, kita nggak perlu dia kasih dia beras. Ya kita mungkin masak aja kita lebihin, kasih dah dia. Ya, benar. Ya menurut saya sih, dan itu pun kita nggak perlu loh sampai ngasih makanan ke jauh-jauh dari lingkungan kita gitu. Menurut saya sih cukup hanya di lingkungan kita gitu. Istilahnya ya paling jauh lah satu desa sama kita. Satu tetanggaan. Ya tetanggaan lah. Tetanggaan Artinya gini. Bukan berarti kita nggak peduli sama yang jauh gitu. Kita selamatkan dulu yang dekat gitu. Ya, Nah, Jadi dulu saya potong dulu ya. Biar nggak jauh, saya tanya sekali lagi nih. Pedagang kaki lima ini masih pantas nggak berjualan saat corona? ya, menurut saya
Pantas. Dia juga manusia. Masalahnya juga manusia. Saya jawaban Saya saya. kira Dia juga pasti kalau masalah pedagang pantas Mungkin gitu loh. saya jawabnya dia pantas untuk bertahan hidup. Iya, Itu iya. aja sih. Ya, Ya, saya itu cara mereka untuk survive. Setiap orang beda-beda kan caranya. ini soal orang-orang sekarang kan Ya, kebanyakan takut dia. ya, stigmanya itu yang Ya, harus dirubah stigmanya. sebenarnya. Dan Caranya proteksi- gimana? proteksi diri kita sendiri gitu. Mungkin dibuatkanlah alurnya, mungkin masuk ke desa apa namanya yang cuma satu orang aja yang apa namanya yang bantu untuk apa namanya membelikan Membeli, atau ya. mungkin ada yang perlu ada bakso mungkin cukup ke sana aja gitu. menurut saya gini sih kalau saya ya betul sih tadi kan di desa misalkan di desa sepakat nih buat istilahnya kita satu dapur aja di desa satu dapur di desa. Nah nanti kita cari ya pedagang bakso yang biasa jual kaki lima kita aja buat bakso di desa yang nanti akhirnya dibagi-bagi ke masyarakat desa itu gitu. Jadi Uangnya gimana? ya nanti kita bayar. Bayar. Kita bayar. Istilahnya kita beli baksonya dia pakai dana desa gitu. Istilahnya 10 tapi nggak satu dagang bakso juga. Ini kan dia sendiri mungkin. Kayaknya 10 pedagang bakso lah dia jadi satu gitu loh. Istilahnya satu tim buat bakso dibagi ntar hasilnya berapa. Di mana kita tahu pedagang bakso ini bisa kita pakai gitu sih yang saya pikirkan. Ya justru Kan menurut ada saya tahap seleksian nih. So kita menyeleksi A, B, C, D, O nggak mungkin Nah, dong. justru wajib seleksi dan ini menurut saya lebih gampang kita jadi yang kontrol karena apa istilahnya kita kayak open tender gitu. Ada orang yang daftar saya pedagang bakso saya mau buat baksonya. Sebelum kita mengiyakan itu dari desa harusnya sudah melakukan pengecekan. Artinya dia sudah aman nih dari corona, udah dia sehat. Otomatis makanan yang dia buat istilahnya sehat dalam arti nggak ada potensi penyakit yang diberikan oleh pembuat. Nah, bakso nih lapar. tetapi harus dari desa tetap mengontrol proses pembuatannya untuk quality checkingnya. Ini ada mungkin ide dari otak saya sih nih. Langsung mendengar kata-kata yang terjadi. Mungkin gini sih caranya untuk pedagang kaki lima ini bisa berjual di desa. Caranya satu. Misalkan kita kan udah tahu nih siapa orang-orang yang sering ke desa kita, pedagang siapa. Dari petugas desa atau siapapun, cek dulu pedagang kaki lima ini. Cek kalau sudah oke lah, ini boleh karena dia tidak terkena corona. Lalu dia buatkan stand tempat di mana dia boleh berjualan. Jadi orang-orang di desa itu ke sana dia. Tapi belinya itu nggak boleh gini, langsung bergerombol gitu. Dan makanan itu harus dibungkus gitu dulu. Dan misalkan kita kasih tiket berapa, 5, 1 orang bisa boleh ke sana dan pedagang ini nggak boleh pulang. gitu untuk mencegah. Nggak boleh misalkan gini, dia tuh kasih dia di desa ini dia buatkan tenda apa tuh kan sama-sama menguntungkan. Apakah bisa seperti Ya, itu? intinya kalau seperti itu ribet sekali kan. Ya, kalau orang Itu cara yang aman, itu cara yang aman. Kalau orang di satu desa itu memang pingin bakso semua. Kalau pinginnya mie ayam, Saya bilangnya nggak maksud. bakso itu hanya sebagai contoh aja. Saya nggak bilang saya bilang pedagang entah bakso, Ya, pedagang asongan tapi lalapan, ini karena semua dari- pedagang nih ya. kita kumpulkan jadi satu, atau kan kita kasih dia lepas tapi dalam satu hal dia cek dulu orangnya. Mungkin Terus dia sedikit nggak boleh motong keluar. Mungkin sedikit motong kalau cara seperti itu mungkin tiap hari kita harus ngecek dagang baksonya. Bukan Emang kita ngurusin dagang bakso aja. bukan maksud saya gini, kita udah tahu siapa dengan bakso yang bakal kesini gitu kan. Ya udah tahu, kita cek yang sering kesini 4 orang nih, cek dulu kesehatannya. Oke boleh nih, setelah itu buatin dia tempat stand atau boleh dia keluar, tapi harus tetap di desanya kita. Tapi dia nggak boleh berjual di luar desa kita, dan dia juga nggak boleh pulang. Jadi dia keluarganya tuh dibuatkanlah tenda di rumah. Kayak gini aman, soalnya Biayanya besar lagi. Kan tenda bro, itu kan tenda bro. Kalau pandangan saya sih sangat ini apa namanya? Apa? Abstrak ya artinya gini Namanya juga pencegahan kan? nah, artinya gini kita nggak tahu nih dia sehat hari ini dia sehat setelah dia jualan satu hari dapat 100 pelanggan kebetulan pelanggan yang ke-99 ternyata kena gitu. Saya kan tadi bilang kan, nah pertama buatkan dia stand tempat nih, tempat di sini A B C D D E, tapi dia nggak boleh
keluar jauh gitu, buat pembatas. Nah, Dan berarti- yang membeli itu boleh 3 orang 2 orang bungkus gitu dulu, bungkusnya boleh makan di sana. Terus buatin pembatas kayak tirai itu loh, Iya, tirai gitu. Itu disiapkan. Bisa. Nah, Mas berarti kalau- ya. Saya mau beli bakso mas, KTP-nya mas dari desa mana? Nggak itu salah tuh. Salah lagi gimana nih? Pecalang, misalnya kalau di Bali. Nah, setiap yang beli bakso di scan dulu palanya. Iya, tetap. Udah panas enggak nih? Kalau lewat ya dikasih pulang gitu. Sekarang seperti itu. Emang saya Di enggak scan keluar otak mesum. memang enggak ribet, tapi ya itu pemikiran saya sih sekarang gitu. Ya itu istilahnya Ya, tapi kalau solusi menurut saya yang bukan untuk menyelesaikan masalah, Ya. buat bingung aja. Bisa aja. Terus gimana caranya? Kan nggak ada cara. Tapi emang kalau menurut saya adanya dukungan dari pemerintah juga kalau masalah hal-hal tersebut ya. Itu dari dari pihak-pihak yang lebih paham dan lebih berwajib untuk menangani hal-hal tersebut. Kalau kita yang berbicara ini kayaknya kemana-mana pembicaraannya karena bawaannya sudah lapar jadinya bakso lah, dagang mie ayam lah jadinya. Atau gini kita kasih mungkin pemerintah ngasih duit pedagang kaki 5 mungkin berapa ribu mungkin gitu. Ya menurut saya memang salah satu Butuh solusinya untuk itu memang harus subsidi sih. Subsidi. Entah subsidi dari desanya, entah dari pemerintah gitu. Soalnya kalau saya bilang pedagang yang moving seperti itu artinya yang pindah-pindah tempat itu faktor yang utama yang bisa menyebarkan sangat cepat. Jadi gimana pun kita harus stop lah dulu gitu. Tapi dengan syarat memang harus ada subsidi dari orang yang memang punya. Ya, berarti intinya gini ya. Intinya gini, kalau pemerintah pengen pedagang kaki 5 di rumah aja, pemerintah harus memikirkan. Ajarin jualan tadi. Bukan. Boleh sih, tapi di luar itu pemerintah harus memikirkan kehidupannya dia. Kan entah dia mau pemerintah ngasih sumbangan berupa sembako, duit itu terserah pemerintah. Tapi ada hal uniknya teman-teman ya, karena tadi saya di awal bilang karena corona ini tidak hanya yang pedagang kaki 5 yang terkena korbannya, tapi kita semua yang terkena korbannya. Sekarang modelnya contoh pemerintah mau memberikan sumbangan, semua merasa saya adalah korbannya gitu loh. Saya adalah yang terdampak corona. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, kita sebagai manusia harus sadar diri kalau memang ketahanan ekonomi kita masih bagus, kemudian untuk makan sehari-hari masih normal. Janganlah ikut berebut sembako, berebut bantuan. Biarkanlah orang-orang yang lebih membutuhkan seperti pedagang kaki 5 atau orang yang kerjanya masih di bawah rata-rata penghasilannya, itulah yang lebih diutamakan. Karena memang banyak kita ngelihat di luar sana, banyak sekali yang berbondong-bondong ke kantor desa, ke balai desa untuk minta bantuan, padahal dia itu untuk makan sehari-hari masih cukup seperti itu. Intinya sadar diri aja sih. Kalau masih mikirnya, saya kena corona nih, saya kekurangan, saya kurang beli mobil lah, salah. Dia pikirin dulu saya kena corona, tapi saya masih bisa hidup sampai ya istilahnya punya tabungan untuk berapa bulan ke depan. Iya, itu udah sadar sih. Artinya nggak perlu lah kita. Untuk makan sebulan itu masih ada. Beda sama orang yang kayak tadi kita bilang pedagang asongan, pedagang kaki 5 yang mungkin seharinya tuh kadang-kadang makan atau enggak gitu. Ya itu sih intinya itu ya. Nah, menarik sih dari tanggapan Triadi sama Ari. Intinya pemerintah boleh membatasi pedagang kaki 5 untuk berjualan, tapi dengan cara pemerintah memikirkan kehidupannya mereka. Ya benar. dia subsidi untuk Ya seperti selama kata waktu. dia tadi, nanti takutnya pedagang kaki 5 itu tidak meninggal karena corona, tapi meninggal karena kelaparan. Ya. Seperti itu. Takutnya juga kan habis corona nih kakinya sisa 2 kan nggak bisa jadi pedagang kaki 5. Pedagang kaki 2 jadi. Karena gerobak dijual nggak? 3 dijual gerobaknya. Itu menarik itu. Ya, saya tutup aja nih ya. Udah lumayan lama sih kayaknya. Penonton kayak sudah mulai bosan lihat kita. Intinya gini, yang tadi saya bilang dari Ari sama Tredi yang tadi itu, dapat saya simpulkan, pemerintah boleh membatasi orang-orang untuk
harus bekerja di rumah gitu. Sekarang kan permasalahannya pedagang kelima kayaknya sih oke aja kalau disuruh di rumah aja. Pedagang serabutan sih. Serabutannya semuanya ya, intinya pemerintah bisa menyarankan seperti itu, tapi harus memikirkan gimana cara dia makan. Itu aja ya, entah ngasih sembako atau ngasih duit dari itu terserah pemerintah. Bantuannya lebih dibaguskan lagi, ditekankan kepada lebih yang mampu, menuju ke sasaran yang mampu gitu ya. Ya cukup menarik sih, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, bye bye.